Deklarasi Partai Perubahan Indonesia mengandung problem ideologis yang sangat serius. Bahkan saya ingin mengatakan, kata perubahan yang disematkan pada nama partai baru ini hanyalah sebuah retorika atau dagelan semata. Mengapa? Karena kata perubahan yang diusung itu tidak sungguh-sungguh mengerti tentang makna perubahan yang sesungguhnya. Bagaimana analisis filsafat menolong kita untuk memahami bahwa perubahan itu pertama-tama adalah tentang self-understanding atau pemahaman diri yang lebih baik, dan self-consciousness atau kesadaran diri yang baik untuk membangun hidup bersama yang lebih baik di atas pondasi kesepakatan-kesepakatan yang kita sebut sebagai prinsip-prinsip dasar demokratisasi. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir menggunakan analisis pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial politik kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman dimanapun Anda berada, lahirnya sebuah partai baru, Partai Perubahan Indonesia, lewat deklarator Roby Nur Hadi, tentu kita sambut sebagai langkah-langkah progresif dan penting dalam penguatan demokrasi di tanah air kita. Namun teman-teman, saya ingin mempertanyakan dan sekaligus menjadikan kata perubahan itu sebagai tesis yang bersifat kritis. Apakah perubahan yang dimaksud itu adalah perubahan yang mendasar dan fundamental terkait dengan apa yang dalam filsafat itu disebut sebagai self-understanding, yaitu memahami diri yang lebih baik, dan self-consciousness, yaitu kesadaran diri yang lebih baik. Karena tanpa memahami cara pandang yang sangat fundamental dan sangat prinsip, maka jangan-jangan kata perubahan yang dimaksud oleh para deklarator Partai Perubahan Indonesia itu sebetulnya hanya merupakan kesadaran palsu belaka. Artinya, perubahan itu hanya retorika pemanis bibir belaka karena tidak benar-benar mengusung semangat perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita bicara perubahan, maka perubahan pertama-tama itu bukan perubahan secara fisik. Perubahan pertama-tama itu terkait dengan perubahan tentang cara pandang. Perubahan tentang hal-hal yang terkait dengan prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Ketika kita memahami perubahan itu dalam bingkai yang sempit, sebagai hadirnya sebuah pilihan-pilihan politik dengan platform politik tertentu, maka saya ingin mengatakan Partai Perubahan Indonesia sesungguhnya sudah menjadi partai yang gagal. Mengapa? Karena partai ini tidak dapat dan tidak akan mampu bersaing dengan kekuatan partai-partai politik yang lain yang sudah terlebih dahulu eksis, bahkan sudah memiliki bahasa ideologis yang mampu menjadi nilai jual tersendiri dan ditangkap oleh publik Indonesia, sehingga mereka pun kemudian menjadi bagian dari partai-partai politik itu untuk memperkuat demokrasi di tanah air kita. Sebab teman-teman, ketika kita bicara tentang sosok Anies Baswedan dalam deklarasi Roby Nur Hadi yang disebutnya sebagai tokoh ideal yang akan berada bersama dengan Partai Perubahan Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik, maka saya ingin mengatakan bahwa
tokoh yang bernama Anies Baswedan punya beban sejarah, punya hutang sejarah terkait dengan politik identitas yang sangat membuat bangsa kita mengalami problem terkait dengan topik-topik di seputar kesatuan dalam hidup berbangsa dan bernegara di atas perbedaan-perbedaan yang sudah menjadi bagian mutlak dari bangsa kita. Sebab ketika kita memahami perubahan itu hanya demi target-target jangka pendek untuk mempertegas segregasi masyarakat atau mempertegas jarak politik di antara kekuatan partai-partai politik yang ada, maka perubahan yang disematkan pada partai baru ini dengan sendirinya sudah gagal pada saat deklarasi partai ini disampaikan. Karena itu teman-teman, catatan kritis ini sekaligus ingin mengingatkan kepada siapapun bahwa pertama-tama kata perubahan yang jauh lebih penting dan strategis ketika kita berbicara tentang Indonesia adalah bahwa perubahan itu adalah terkait dengan bagaimana kita semakin menjadi orang yang memahami tentang diri kita siapa. Kita semakin sadar tentang siapakah kita. Dan dalam konteks itu, kesadaran diri dan pemahaman diri kita yang baik itu akan menolong bangsa kita untuk bangkit dari keterpurukannya dan menyongsong Indonesia emas yang lebih baik dari hari kemarin. Mengapa saya mengatakan demikian, teman-teman? Karena kata perubahan itu selalu identik dengan semangat yang ingin menegaskan perbedaan dan bukan keberlanjutan. Problem kita adalah ketika keberlanjutan itu dianggap masalah dan karena itu perlu diatasi dengan perubahan, maka apa yang berubah? Ketika pertanyaan apa yang harus diubah dan harus berubah itu tidak pernah dirumuskan secara jelas, maka kita sesungguhnya gagal dalam memahami arti perubahan yang sesungguhnya. Mengapa? Karena perubahan yang selalu kita dengung-dengungkan sebagai jargon politik ketika kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang lalu, itu hanya membuat kita menjadi bangsa yang tercabik-cabik dalam perbedaan-perbedaan politik yang itu kemudian dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok tertentu dalam mempertegas segregasi atau perpecahan dalam masyarakat kita. Jika itu yang dimaksud dengan agenda besar Partai Perubahan Indonesia, maka pada saat deklarasi sesungguhnya Partai Perubahan Indonesia sudah gagal sejak deklarasi itu. Karena itu saya ingin menitipkan pesan bahwa hendaknya deklarasi Partai Perubahan Indonesia benar-benar mengusung spirit, mengusung semangat bahwa Indonesia membutuhkan perubahan terkait dengan cara pandang tentang politik itu dan bagaimana proses demokrasi kita. Kita tidak mungkin melakukan perubahan tanpa kita mengerti tentang apa yang disebut dengan self-consciousness, kesadaran diri yang lebih baik, dan self-understanding, yaitu pemahaman diri yang baik. Cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita, itu harus menjadi satu kesatuan paket dari hidup politik kita, bahwa kita ingin menghadirkan kebaikan, keadilan, dan kedamaian dalam hidup berbangsa kita. Jika itu tidak pernah kita pastikan hadir dalam hidup berbangsa dan bernegara kita sebagai manusia politik yang hadir di tengah-tengah tantangan dan pergulatan bangsa kita yang tidak mudah hari ini, maka kita sejatinya menjadi bangsa yang gagal, bahkan sekalipun itu mau secara retorika diperjelas lewat hadirnya Partai Perubahan Indonesia. Karena itu, jangan kita hanya beropini bahwa perubahan itu penting, tetapi kita menjadi orang yang ketika mau berubah, sesungguhnya kita
punya target-target yang jangka pendek sifatnya dalam rangka memperkeruh suasana politik kita, bukan memperteduh kehidupan politik kita. Kita menjadi sebuah kekuatan politik yang hanya mempertegas segregasi dalam masyarakat kita. Apakah itu target dari Partai Perubahan Indonesia? Kalau itu targetnya, dengan mengusung nama Anies Baswedan yang selama ini disematkan sebagai tokoh yang kontroversial terkait dengan kekuatan-kekuatan politik aliran yang sengaja dimainkan oleh Anies Baswedan dan kubunya, maka ketahuilah bahwa kekuatan Partai Perubahan Indonesia tidak akan mendapat ruang yang kaya dalam hidup berbangsa dan bertanah air kita yang sekali lagi membutuhkan perubahan yang kita maknai sebagai self-consciousness dan self-understanding. Bukan perubahan yang bersifat artifisial dan hanya retorika belaka, tetapi kita sebetulnya belum mau berubah dalam cara berpikir, cara bertindak, dan cara berkata-kata.